Kenapa Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh malaikat Jibril jadi orang kafir, sedangkan Musa yang dirawat dan dibesarkan oleh Fir'aun menjadi seorang nabi? Temukan jawabannya dalam kisah kali ini. Dikisahkan pada zaman Fir'aun bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Mirip dengan Nabi Musa, Samiri adalah salah satu bayi laki-laki yang harus dibunuh, namun ia selamat. Tidak seperti Nabi Musa yang pada saat itu dibuang ke sungai dan dirawat oleh Asiyah istri Fir'aun, Samiri malah ditinggalkan di dalam gua oleh ibunya. Di dalam gua tidak ada yang menyelamatkan Samiri, bahkan tidak ada yang merawatnya. Namun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, diutuslah Jibril untuk merawat Samiri. Sejak saat itu, Samiri mengenal Jibril. Setelah dewasa, Samiri terkenal sebagai seorang yang amat terasing dan enggan berbaur. Ia memiliki nama asli Mika atau Musa bin Zafar dan tinggal di Karman atau Bajarna. Satu-satunya yang menjadi teman Samiri adalah para musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Dari pergaulannya yang salah tersebut, efek negatif pun melekat di hatinya. Ia juga mencintai dan mengagungkan anak sapi sampai membutakan hatinya karena kekagumannya. Ia pun bertekad suatu hari nanti akan mengajak Bani Israel untuk menyembah anak sapi. Samiri lalu teringat pada tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan dalam kantong. Dengan bisikan setan, Samiri bertekad menjadikan tanah tersebut bahan pembuatan patung. Saat itu Samiri termasuk pengikut Nabi Musa. Nabi Musa diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Nabi Musa memperingatkan kepada kaum Bani Israel agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Samiri membangkang saat diutusnya Harun memberi nasihat. Musa kala itu pergi selama 40 hari dan menitipkan Bani Israel kepada Harun adiknya. Samiri mengajak kaum Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas yang selama ini dibawa. Tujuannya agar emas yang telah dikumpulkan tersebut akan dilebur di atas api. Setelah emas meleleh, Samiri melemparkan tanah jejak kuda Jibril yang disimpan selama perjalanan dari Mesir. "Jadilah anak sapi!" teriak Samiri girang tanpa merasa berdosa. Dengan bodohnya, Bani Israel, mereka pun percaya dan mengikuti ajakan buruk Samiri. Alhasil mereka pun menyembah patung anak sapi tersebut selama Musa pergi. Sementara Harun tak sanggup melawan Bani Israel sendirian. Pada saat Musa kembali, betapa marah dan sedih hatinya mendapati kaumnya telah musyrik. Namun Bani Israel punya banyak alasan. Mereka selalu merasa congkak dan merasa paling benar. "Kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami disuruh membawa beban-beban dari perhiasan kaum itu, Mesir. Maka kami telah melemparkannya, dan demikian pula Samiri melemparkannya," ujar mereka. Mendengar hal itu, Musa pun bersegera menemui Samiri. Ia sangat marah kepada Samiri yang mengkhianati perintahnya dan justru menyesatkan kaumnya. "Apa yang mendorongmu berbuat demikian, hai Samiri?" tanya Musa bernada tinggi. Dengan enteng, Samiri hanya menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Maka aku ambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku," katanya. Musa pun geram dan mengusir Samiri dan segera menyeret patung anak sapi tersebut menuju api yang menyala. Tinggallah Tuhan buatan Samiri itu berupa abu.
Musa pun kemudian melemparkan abu itu ke laut. Sementara itu, Samiri meninggalkan rombongan. Ia kembali hidup menyendiri seperti yang dikatakan Musa. Samiri akan mendapatkan azab dunia dan akhirat. Hukuman Samiri di akhirat jelas adalah neraka. Adapun di dunia, Samiri menderita penyakit aneh. Kulitnya tidak dapat disentuh oleh siapapun. Jika seseorang menyentuh kulitnya, Samiri merasa panas membakar kulitnya. Akibatnya, seumur hidup dia selalu berkata kepada orang lain, "Jangan sentuh saya." Itulah hukuman bagi Samiri, sang pelaku kesyirikan. Adapun versi lain yang diriwayatkan Hakim dalam Mustadrak dalam kitab tafsir Surat Thaha, dia berkata tentangnya, hadis ini sahih di atas syarat Syahihain dan keduanya tidak meriwayatkannya. Ia pun disetujui oleh sahabi. Dari Ali berkata, ketika Musa bersegera kepada Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan semampunya, perhiasan Bani Israel. Dia mencetaknya menjadi anak sapi, kemudian dia memasukkan segenggam dari jejak Rasul ke dalam perutnya. Ternyata ia menjadi anak sapi yang bersuara. Maka Samiri berkata kepada mereka, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Harun berkata kepada mereka, "Wahai kaum, bukankah Tuhan kalian telah memberi janji baik kepada kalian?" Ketika Musa kembali kepada Bani Israel yang telah disesatkan oleh Samiri, Musa memegang kepala saudaranya. Maka Harun berkata apa yang dikatakan Musa kepada Samiri. "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya. Demikianlah nafsuku membujukku." Lalu Musa mendatangi anak sapi itu. Dia meletakkan serutan dan menyerutnya di tepi sungai. Maka tidak seorang pun yang minum dari air itu yang menyembah anak sapi kecuali wajahnya menguning seperti emas. Mereka berkata kepada Musa, "Bagaimana tobat kami?" Musa menjawab, "Sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lain." Lalu mereka mengambil pisau, maka mulailah seorang membunuh bapaknya dan saudaranya tanpa peduli, hingga yang terbunuh berjumlah 70.000. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Perintahkan mereka agar berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang hidup." Syekh Umar Sulaiman Al-Ashikar dalam kisah-kisah sahih dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Musa membakar anak sapi itu lalu menenggelamkannya di dalam air. Dia juga memberitakan bahwa dia memerintahkan Bani Israel untuk saling membunuh disebabkan dosa menyembah anak sapi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah anak sapi saling membunuh sebagian dengan sebagian yang lain. Mereka mengambil pisau, tidak peduli siapa yang dibunuhnya, apakah itu bapaknya, saudaranya, atau anaknya, hingga yang terbunuh mencapai 70.000 orang. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa agar menghentikan pembunuhan. Allah telah mengampuni orang yang terbunuh dan yang masih hidup. Sobat, kisah Samiri terdapat dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 85-91 dan ayat 95-98. Nama Samiri merupakan nama bahasa Arab. Kisah tersebut tercantum dalam Bible dan banyak diceritakan dalam kitab Israiliyat. Begitulah kisah Samiri yang awalnya diasuh oleh satu sosok malaikat, di akhir hidupnya menjadi sesat. Wallahu alam.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.